Pesugihan. Kurus lagi. Morin. Lihat ada anak kecil lagi lompat-lompat di kasur. Aduh. Halo. Aduh. Balik lagi di kita berdua. Ada aku, Ilsmi Destiny. Dengan aku. Oke. Hari ini beda sama yang kemarin. Kita mau ngobrol-ngobrol aja sama Ning. Jadi ada beberapa pertanyaan yang aku mau tanyakan ke Ning. Ikhlas aja ya. Oke, jadi temanya hari ini yang mau aku tanya itu soal perhororan di Thailand. Perhororan. Karena kalau misalnya kita lihat film-film Thailand sama film-film Indo tuh horornya tuh dan film horor di Thailand tuh terkenal juga di Indo, terkenal banget kayak Medium. Terus yang apa sih yang di universitas itu aku lupa. เทอม 1, 2, 3, 4 Allah, iya. Yang fobia juga kamu tahu nggak sih? Tahu. Itu juga terkenal. Bikin trauma. Sama lagi. Fobia 4. Yang di aku trauma yang di pesawat. Agak boleh. Ya kan, takut. Ngapain dia bapak mayat? Mayatnya jatuh. Takut banget. Itu trauma. Itu gila sih yang bikin jadi kayak wow, heboh. Heboh lah setannya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang udah aku collect. Yang pertama nih, kita masuk aja ya. Jadi ngomongin soal horor di Thailand, kita kalau di Indo nih, itu ada setan kayak kuntilanak, pocong. Kamu tau gak kuntilanak? Pinak. Menak. Terus kayak gitu, terus ada pocong. Kamu tau pocong nggak? Tahu pocong. Pocong, terus ada genderuwo, ada tuyul. Tuyul tuh yang anak kecil terus suka ngambilin uang. Nah, kalau di Thailand tuh ada yang kamu tahu deh berapa jenis setan dan ngapain aja mereka teh? Kalau di Thai, hantu yang apa bilang famous. Satu. Menak yang tadi, yang apa ya, yang lahiran Terus meninggal. Yes. Yang kedua Hipri. Apa itu? Hipri itu kayak hantu tinggi. Kayak galak bulu. Oh enggak? Galak bulu tuh pokoknya tinggi Iya, aja. tinggi kurus. Jadi suaranya itu nyaring. Nyaring tuh kayak kedengaran sedih gitu. Ngapain Karena dia? orang Thai percaya yang Hipri itu adalah orang yang pas lagi hidup dia itu durhaka sama kedua orang tuanya. Mampus. Merinding. Terus dia matinya kenapa? Matinya itu nggak tahu sih. Tapi karena pas hidup dia durhaka jadinya itu azabnya. Hipri itu kayak tinggi, lebih tinggi dari pohon kelapa. Ada gitu. Ada itu mitosnya begitu. Ada. Bisa dicari ya. Terus ada Picasso. Kalau di Indonesia panjangnya penanggal. Tahu penanggal? Apa tuh? Yang kayak kepala usus. Apa tuh? Kuyang kalau di Indonesia. Kuyang. Dia terbang kan? Iya. Terus kepalanya merah hijau. Sama. Ya. Yang kepalanya lepas dari badan. Ngapain dia Nah, makan itu. orang juga? Dia itu makan kayak kotoran. Kenapa harus kotor? Nggak bisa dia makan nasi, ayam, lengkuas, sambal terasi enak. Gak bisa. Itu mah orang. Kayak makan kotoran sama janin. Janin. Iya. Apalagi ya? Ada piprai. Piprai itu apa? Hantu air. Aku tahu hantu air. Gimana? Aku lihat film. Itu serem banget ya sih. Itu paling susah aku pernah lihat di mana ya, katanya hantu air itu paling susah buat disuruh pergi karena dia kuat banget. Terus apa ya, emosinya tuh kencang kayak aku pernah lihat film Thai yang kembar.
yang anak kembar, Anak kembar. yang satunya ditenggelamin. Nah, dia jadi hantu air. Jadi kita nih Kumantong. Kumantong. Hitan itu hantu daun pisang. Aduh. Dia kayak mau ganggu orang di daun pisang, tapi dia itu cantik. Dia ganggu orang tuh khusus untuk laki-laki. Ganggu kayak apa ya? Laki-laki yang dia ganggu itu, aku nggak tahu mau ngomong gimana. Kayak terpegun sama kecantikan. Ini ya hantu kurang kasih sayang. Satu lagi tuh Kumantong. Sumanto. Kumantong. Apa itu? Hantu anak kecil. Dia dibuat dari janin anak yang udah mati. Yang dimasukin boneka bukan? Gitu lah. Oke. Berangkat dari si hantu boneka itu beneran ya ada hantunya dimasukin ke boneka, terus nanti yang pelihara bisa jadi kaya. Kenapa bisa jadi kaya? Emang bonekanya kerja? Iya. Hah? Dia pakai service dari boneka. Jadi kayaknya boneka itu ada levelnya. Contoh, kalau kamu mau beli smartphone yang murah, kamu itu bisa dapat uang segitu. Lagi mahal, lagi banyak duitnya. Berarti kalau kita perlu uang, pelihara di boneka itu. Dia minta apa? Semacam ini kayak ada balasannya juga. Ini yang aku baca ya, kayaknya harus dikasih darah di ibu kaki. Sebentar. Kenapa harus di ibu kaki? Kasih dia makan. Darahnya di ibu kaki. Di ibu kaki. Di ibu kakinya dia. Di ibu kaki bonekanya. badan Darahnya semana? Di toel aja gitu? Atau di... Dia dihisap. Oh, jadi kalau darahnya kita kasih ke situ nanti dia hisap tuh dari jari. Kayaknya risiko ini agak sedikit bahaya. Contoh, kalau darah di ibu kaki kita ini udah sering contoh. Dia pindah ke dada ibu kaki orang gitu aja. Oh, jadi yang beli boneka itu nanti untuk beberapa waktu si Kumantongnya ini sedot darah langsung dari ownernya. Kalau darah dari owner, misalnya aku pelihara si Lumantong ini, terus darah di ibu jari aku udah habis, dia pindah ke saudara aku atau keluarga aku. Kayak gitulah. Kalau kelingking boleh nggak? Nggak mau. Aku belum pernah Jangan ya, no. Oke. Itu seru sih, soalnya di Indo juga sama. Kalau melihara tuyul gitu kan nanti tuyulnya yang pergi. Pesugihan. Jadi kalau di Indo itu misalnya kita perjanjian nih, make a deal with devil, with the devil. Terus kayak nanti tiap berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali kita kasih tumbal tuh sacrifice. Adik kita, keluarga kita mati karena diambil sama setan ini. Jadi kalau satu nyawa dia bisa kaya. Hati-hati ya, jangan kamu sembarangan lihat makan makanan dari aku. Udah makan ayam, udah banyak makan. Terus apalagi ya? Berarti di sini nggak ada dong selain yang tadi si Lumantong ini yang dapat uang banyak. Oh, penglaris deh. Penglaris ada. Gimana tuh? Soalnya kalau di Indo misalnya sama perjanjian lagi, make an oath with the devil. Terus nanti misalnya dari bunga atau dari patung diletak di tokonya, nanti tokonya ramai pengunjung. Itu ada. Tapi kayaknya juga ada tumbal gitu. Nggak ada. Terus apa? Yang aku tahu itu kayak apa penglaris? Penglaris di
kedai makan. Itu gimana? Saingan. Contoh. Kamu buka kedai tombol. Aku buka, kamu buka dulu. Lalu aku. Jadi kamu itu kayak sebelum aku buka itu udah rame. Tapi kamu tuh nggak ada pakai apa-apa, cuma kayak normal aja. Pas aku buka, aku tuh patungan. Jadi kedai kamu yang sama itu jadi sepi. Jadi aku yang jadi rame. Gitu lah. Jadi kayak saingan gitu. Tapi nggak ada in return-nya apa? Nggak ada in return-nya dong. In return-nya itu kalau kali ini setannya nggak dapat apa-apa dong. ada sih, tapi aku belum pasti apa kemungkinan problem kayak setannya ya. iya Nggak tahu. enak dong kalau gitu. Kayak aku mau perjanjian sama setan, nggak ada sanksi, nggak ada apa-apa. Tapi aku nggak percaya dengan kalau udah buat janji itu nggak perlu dikasih apa. Iya, nggak mungkin. Nggak ada film di Thai gitu yang pakai penglaris dan lain-lain. Ada sih. Belum pernah. Aku belum pernah nonton. Apa nggak ada? I'm not sure. Penglaris udah, pesugihan udah, jenis sini setan udah, kisah horor. Soalnya pas aku cerita kisah horor aku di office, kamu ada kan? Ada. Nah, jadi in konteks aku tuh di sini udah on and off 8 tahun tinggal di Thai. Tuh udah 26 tahun tinggal di Thai. Kalau sombong ya. Nah, aku tuh udah beberapa kali menemukan ya mendapat encounter dengan hal-hal gaib yang ya udahlah. Yang di Karen Kondo aku kamu udah tahu? Udah. Yang panggil sayang. Belum kan? Belum. Nah, aku baru pindah kondo nih, teman-teman. Jadi Apa? Sayang. Iya, sayang. Nah, kan waktu itu pernah nih. Jadi aku kalau misalnya teleponan sama pacarku kan di loudspeaker kan. Nah, kan pakai bahasa Indonesia. Iya, sayang. Nah, terus waktu aku mandi pagi-pagi mau berangkat kerja, pintu kamar mandi tuh aku tutup, tapi aku nggak kunci kan, nggak ada siapa-siapa kan. Terus pas aku lagi gosok gigi di wastafel nih, belum masuk ke shower, di wastafel tuh tiba-tiba ada yang manggil sayang, suara laki-laki, suara pacarku. Aku kenal banget suara pacarku. Kamu sendiri kan? Sendiri. Pacar kamu udah mati Di Indo nggak ada di sini. Kayak pas aku dengar suara itu sayang, aku berhenti kan. Kamu tahu nggak? Enggak. Terus pas aku tungguin, aku merinding kan. Terus aku buka pintu. Oh, nggak ada siapa. Ya udah aku mandi lagi deh. Gitu. Terus beberapa kali di balkon. Kamu tahu balkon aku kan? Nah itu ada yang berdiri, tapi kurus. Iya. Enggak. Apa yang itu deh? Aku mau, aku takut kalau yang tinggi. Balkon kamu kata berapa? 2. Iya. Kamu kenapa begitu sih? Kenapa lantai 2? Emang hubungannya apa? Enggak. Aku mau nanya. Ada ya manusia biasa ketinggian gitu sampai ke lantai 2. Oh iya ya? Iya. Ada ya? Kurus lagi. Rinding. Tapi mukanya tuh kayak begini. Iya. Tapi pas aku lihat movie yang ada titiknya itu, kebanyakan nggak nunjuk muka, kayak gini aja. Jadi kita itu nggak tahu Muka jelasnya tuh kayak gimana. gimana. Ini tuh karena balkon aku kan aku matiin lampunya kan. Terus kayak dia kurus. Aku nggak begitu merhatiin karena aku kayak cuma sekilas aja. Cuma yang aku ingat bentukannya tuh begini doang. Kayak tong gitu. Terus warna kulitnya tuh nggak putih, nggak coklat. Mau lihat nggak sih gimana? Nggak mau. Ya Allah,
aku pulang masih ke kondo itu loh. Astagfirullahaladzim. Ya udah, nanti aku sholatin deh. Paham dia. Oke, baiklah. Itu kisah hororku. Terus yang aku udah ceritakan, yang aku lihat anak kecil pakai seragam yang ternyata menurut kawan-kawan Taiku ini adalah seragam yang dipakai sama anak-anak sekolah Thai tapi zaman dulu. Seluarnya itu warna kayak gini. Iya, terang. Ini warna kaki kapan gitu ya. Terus kakinya kotor, tapi bajunya tuh baju putih, kemeja putih, cuma nggak ada logonya sama sekali, polos aja. Terus ada kantong di sini. Sian ya. Tapi mereka baik. Cuma yang Pipre ini nggak tahu, mudah-mudahan udahlah nggak mau lagi. Pipre itu dia tuh kayak nggak ganggu orang sih, tapi dia cuma usil aja, iseng mulu. Apa sih mau aku pupuk gitu? Jangan nangis, kamu sendiri. Kayaknya dia itu mau kembali hidup, kayak mau minta maaf ke orang tua mereka. Tapi itu nggak bisa karena dia udah mati. Iya. Ya tunggu aja orang tuanya meninggal terus ketemu gak sih? Kamu mau orang tuanya Pipre? Oh iya. Aku cari gitu. Kamu prepare dari mana nih, masa mana? Orang tuamu kalau udah meninggal aku nggak bisa bantu. Ayo kisah horor kamu yang kamu alami dulu deh, yang benar-benar kamu alami sendiri, ada nggak? Yang pertama ya. You ready? Oke. Yang ini terjadi pas aku kuliah. Tapi aku tuh nggak tahu kuliah tahun 2 atau 3. Kita itu kos di satu rumah. Dia itu kayak rumah lama. Di bawahnya tuh semen. Atasnya tuh kayu. Kayak rumah lama tapi ada ruang untuk berkos. Ruangan aja. Jadi lalu kamar mandinya itu cuma ada 4 kamar di bawah. Kosnya kan di bawah semen, atas kayu. Jadi aku tuh ada teman kuliah yang kos di sana itu 3 orang. 2 orang di bawah, aku di atas. Sama adikku. Kejadiannya itu berlaku waktu itu tuh jam 5 pagi. Nah, aku bangun mau sholat subuh. Lalu aku tuh harus ambil wudhu di bawah. Kamar di bawah. Kamar mandinya sharing ya? Sharing di bawah. Ingat ya, jam 5. Jam 5. Aku turun tangga. Pas turun itu aku tuh harus lalu depan kamar teman aku yang ini nih. Oke nih, gak apa-apa. Jam 5 turun, ambil wudhu, naik, sholat, tidur. Temanku bangun jam 4:30 mau toilet. Kayak ini kamarnya, ini tangganya, di sini toilet. Nah, jadi kalau dia mau keluar kamar, dia itu harus lewat tangga dulu. Pas dia keluar, dia lihat di tangga itu ada seorang duduk kayak begini. Laki-laki perempuan. Rambutnya lurus. Gak lihat. Tutup muka. Kayak bukan tutup muka deh, kayak begini. Gitu. Saya lihat, dia kaget. Tapi dia kayak nggak reaction apa-apa. Pas di kamarnya aja. Itu dia ya. Jam pas tengah subuh. Lalu dia bangun lagi. Jam 6. Dia abis dari toilet, dia balik ke rumah masih ada? Dia balik ke rumah masih ada. Jadi pas jam 6 dia bangun mau sholat subuh. Pas dibuka masih ada. Di posisinya sama. Jadi pas dia ceritain sama aku tuh, nah jadi maksudnya pas jam 5 itu aku di tangga. Iya, harusnya ada kan? Kamu lihat nggak? Aku nggak lihat.
jadi kayak aku tuh nurun lepasin dia dong. Betul. Betul. Apalagi kan kamu dari atas kan. Iya. Dia mau ke toilet jam 4.30. 4. Aku nurun mau ambil wudhu jam 5. Dia bangun lagi jam 6 mau sholat subuh. Masih ada. Jadi maksudnya aku lepasin dia dong. Kamu nggak sadar berarti. Ya, aku nggak tahu karena aku tuh nggak bisa lihat hantu. Tapi temanku bilang gitu. Aku kayak ya Allah, rumahnya lama loh, kosnya tuh lama. Tapi yang jam 6 itu kan dia ke toilet. Terus dia balik lagi tuh masih ada. Tapi pas udah mau berangkat ke kelas jam 8 udah nggak ada. Udah terlalu terang kayaknya. Mungkin lelah dia duduk situ kan kayak pulang gue. Ya, dia cerita itu kayak udah shock, tapi aku shock. Aku nurun Ya karena kamu yang lewat. Harusnya ada nih. Ada lagi? Ada lagi. Di rumah itu lagi? Enggak. Ini baru. Aku pas pulang lebaran. Kita itu kayak jalan sama-sama. Lalu kita itu apa ya? Resort. Kita resort. Di 3 orang. kata nih. Oke. Terus 3 orang. Oke, ini pas kita udah beli makanan, kita itu mau makan. Jadi jam itu kayak jam 5 petang. Duduk makan di meja depan resort. Makan duduk apapun sampai waktu udah mau maghrib. Aku duduk sama teman aku, dua-duanya. Aku bilang, aku mau kasih barang ke kamu nih. Barangnya itu ada di dalam resort. Pas aku mau bangun, mau ke kamar, kayaknya dekat aja. Ini meja di resort. Pas aku bangun, temanku bilang, nih, kalau kamu mau masuk di sini dulu. Aduh, ngapain sih teman kamu? Ini aku. Batu di sini dulu. Tapi waktu itu tuh aku nggak mikir aneh-aneh, karena kita itu di tempat kayak tempat asing, umum. Jadi oke lah, karena aku baca, aku masuk. Masuk udah ambil barang, udah pup. Temanku yang satu yang nggak bisa lihat hantu juga, izin mau sholat maghrib di dalam. Oke, pergi. Dia pergi. Aku duduk sama teman aku yang bilang tadi. Itu di luar ya. Oke. Jadi pas itu tuh kayak makan dulu nih. Jadi kayak enggak mikir aneh. Dia mah bilang, Nim, kamu itu kayak heran nggak kenapa aku nyuruh kamu baca bismillah sebelum masuk ke kamar? Dia tahu kenapa? Enggak, tadinya itu aku lihat ada anak kecil lagi lompat-lompat di kasur. Aduh. Aku bilang, Astagfirullahaladzim. kamu nih kok kenapa harus bilangnya Pas di sini. Kenapa nggak bilangnya habis check out? Iya. Bilang aku tuh kayak nggak mau nunggu lama-lama. Aduh, aku lagi dia malam ini kita harus tidur loh. Aku tuh jadi dia itu milih waktu temanku masuk izin mau sholat maghrib karena dia itu takut hantu. Jadi dia nggak bilang kita berdua, dia cuma bilang ke aku. Lah kan kamu juga penakut ya. Takut ke sini. Iya. Dia bilang gitu, kata Allah Akbar. Tapi temanku bilang nggak apa-apa kok
dia baik. Aku nanya, kok Tahu dari mana? kamu tahu dari mana Dia baik. dia datang baik? Kok jahat? Oh. Soalnya yang anak kecil itu kayak bajunya itu bersih, bersih, kayaknya pakai apa ya, gaun Laki-laki atau perempuan? gaun warna pink. Jadi kayak apa ya, nggak ada niat jahat gitu. Lalu yang jahatnya itu kayak foto-foto apa. Terus udah kalian tidur tuh? Iya tidur. Udah nggak ada. Tapi nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa. Aku tidur nyenyak kok. Iya gitu. Ya Allah. Ya, ini teman kamu dia bakal ikut pergi ke Chiang Mai nggak? Enggak. Oh enggak. Dia udah nikah. Oh oke. Itu. Hati deh. No ya pergi sama dia ya. Boleh tapi kayak kalau lihat setan diem. Nanti sampai rumah dulu. Iya. Baru ceritain. Banyak loh sama dia. Ada lagi? Apa lagi? Yang ini aku tuh ada di geng 4 orang. Yang 3 itu nggak bisa lihat, cuma dia aja. Ya ini kayaknya tahun 2 deh. Kita tuh habis kelas jam 4 petang. Jadi mau chill aja, mau bikin kayak assignment di library. Jadi kalau waktu 4 petang itu udah nggak ada orang. Kita itu kayak naik ke lantai 4. Ini di kampus ya? Di kampus. Aduh. Di lantai 4. Di kampus. Jam 4 sore. 4 sore. Karena jam 5:30 itu kampus library udah tutup. Jadi duduknya tuh bentar aja. Pas mau pulang tadi living 4 orang. Pas udah nurun di lantai 1, teman aku di belakang. Temen kamu yang bisa lihat hantu ini. Ayo keluar. Lalu temanku yang satu lagi, keluar sana. Oh gini, heboh. Aku pergi. Temanku satu lagi, kamu. Aku nggak tahu deh. Cuma abis kira iya Isa. Iya. Dia itu kayak tapi dia sadar itu hantu kan yang diajak keluar atau dia nggak tahu? Dia nggak tahu. Oh, makanya dia. Soalnya dia itu belum pernah lihat hantu yang wajah buruk. Karena kebanyakan yang dia lihat itu bagus-bagus. Kayak orang. Sama kayak orang. Satu lagi kayak bayang hitam gitu. Bayang hitam abu-abu. Itu dari dulu tuh. Kamu temenan sama dia dari kapan, Mbak? Dari tahun 1 kuliah semester 1. ya. Ada lagi nih. Wah, tapi yang ini aku nggak ada di sana. Ini aku nggak ada di tempat kejadian, tapi dia cuma masuk. Dia intern di Songkla, kayak pusat government gitu lah. Jadi satu hari itu kayaknya dia itu masuk kantor seperti biasa. Dia masuk, dia itu salam kayak why sama senior di sana. Why itu ini Sonika. Lalu dia itu why satu. Pas satu ini dia why sama dia why. Dia salam. Pas dia salam, dia lihat teman yang lain itu nggak salam sama yang senior ini. Tapi pas dia salam itu senior ini itu senyum ke dia. Dia itu nggak mikir aneh-aneh. Tapi plot twistnya itu di sini. Pas dia lihat foto rame-rame, dia lihat satu foto ini, satu orang ini. Tapi fotonya itu udah kayak diambil udah lama. Kayak lama deh. Jadi gimana ya?
pas dia nanya orang di foto ini kayak udah Dia tanya tuh sama senior yang lain, ini siapa? ada. Terus dia bilang nggak, lo tadi aku Y dia. Dia nggak bilang ke situ. Dia diem aja. Dia diam aja. Itu di kantor barunya. Itu di tempat dia intern. Selama intern itu dia ketemu lagi nggak? Nggak. Sekali doang. Sekali doang. Oh karena udah assalamualaikum jadi udah. Tapi yang kata itu pas dia salam itu dia tuh senyum. Iya. Dapat blessing berarti. Oke, you can do the intern here. Tapi dia lihat kepala. Takut deh. Ada nggak setan yang pernah datang ke dia terus minta tolong? Atau dia bisa ngomong nggak sama setan? Enggak Nggak bisa ya? Cuma lihat-lihat aja. lihat aja. Ih, gimana ya hidupnya? Dia bilang kayak dia itu hidupnya itu normal sih. Pas lihat ini bikin kayak normal aja. Enggak takut. Iya sih. Aku belum pernah ya. Sumpah kamu belum lihat? Belum. Coba tahu. Enggak. Gak mau. Nextnya kita nggak tahu nih apalagi yang tema apa lagi. Nanti kalau misalnya kalian ada yang mau kasih ide buat tema apa lagi yang mau kita bahas soal Thailand boleh komen aja di bawah. Oke? Kita pamit. Apa? Aku mau suggest tema Ismi ngomong Thai satu hari. Mati lah aku. Sudah, nanti deh. I'm Thai now ถ้าอยู่ที่ไทยเธอก็ต้องพูดไทยได้สิ พูดแต่ไม่ได้ ต้องฉันคนเดียว ไม่ได้ พูดไทยได้สิ ไม่ได้ Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Bye bye. Matiin.